Oke. Iya. Mas, tengahan dikit mas, maaf Mas agak tengah dikit sini. Nah, oke. Oke. Aman? Oke, Mas Eko mungkin boleh dijelasin hari malam ini datang ke Polda seperti apa nih Mas? Ya, hari ini saya pertama silaturahmi dengan teman-teman di Polda. Kedua, saya Turunin dikit, thank you. tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya karena Rian gitu ya. Karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjara? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi, ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. Tapi ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Tapi 7 orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya siapa-siapa aja gitu? Saya belum tahu, benar belum tahu karena dan belum ketemu juga berarti ya? Belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak seangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya Rian itu, dan ya lebih kemanusiaan aja sih. Mas, berarti kan satu ditangguhkan, 6 proses ya, bisa disebut seperti itu ya. Nah, 6 orang ini sudah mengembalikan barang juga kah atau tidak Mas? Ada nggak yang mengembalikan barang? Kalau yang mengembalikan barang ada, tapi di luar ini ya, yang mengembalikan ada, dan akhirnya itu semuanya pada saat kejadian hari itu juga atau besok paginya mulangin, dan itu ya udah sebelum dikena dengan polisi sama saya udah dia mulangin, ya udah saya bilang udah barangnya bawa juga nggak apa-apa, udah kamu pulang nggak apa-apa. Mas Eko tapi sudah melihat kondisi rumah belum sih Mas Eko? Insya Allah saya hari ini nih malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya. Jadi saya belum tahu gitu ya. Tergantung istri saya aja. Tapi Mas Eko ini kan bisa dibilang rumah kamu ini kan hasil dari kerja keras kamu sebagai seorang pelawak sudah bertahun-tahun, terus hancur karena satu dan lain tindakan teman-teman DPR juga. Bisa dibilang ini kan hasil kerja keras kamu juga. Gimana nih? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya
yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripayah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa Mas Eko? Ya pasti kecewa sih aja, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakannya juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain gitu. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas Eko? Ya kalau tanya, orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi Pokoknya pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak gitu. ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tapi Mas Eko ini kan bisa imbasnya kan jadi dinonaktifkan dari anggota. Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Saya lillahi ta'ala. Saya